Selamat datang di pembahasan Joko Anwar's Nightmares and Daydreams. Untuk episode ketiga ini berjudul Poems and Pain, bercerita mengenai seorang penulis yang pada awal kisah baru aja meluncing buku terbarunya. Namun ternyata tidak sesukses sebelumnya ya. Tapi karena desakan ekonomi, ia memutuskan untuk membuat sequel dari novel suksesnya sampai terjadi sesuatu. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Sedangkan untuk tema yang dibawa, menurut gue ini tentang relationship. Cuma gue nggak bisa bilang terlalu banyak karena akan spoiler ya. Soalnya ini tuh lumayan wah ya dari sisi apa yang terjadi di episode ini. Dan setelah gue selesai nonton, menurut gue episode ketiga ini mulai naik lagi dari sisi tensinya. Gue sebagai penonton juga nggak ada bayangan ya mengenai arah ceritanya akan seperti apa gitu. Walaupun dari sisi masalahnya kayaknya ini udah bukan hal yang bisa dibilang benar-benar baru banget gitu. Tapi balik lagi ke sisi eksekusinya gitu. Dimana buat gue ini sih terhitung bagus. Semua tuh dibawain secara runtun. Pendekatannya juga menurut gue ini lebih intimate ya. Dimana fokusnya di satu karakter mengenai apa yang terjadi selama proses ia menulis buku terbarunya gitu. Baru dari sana semua dibuka secara perlahan dan gue sebagai penonton juga berada di posisi yang sama dengan si karakter utamanya ini gitu. Dari sisi informasi yang dimiliki ya. Baru sejalan dengan cerita semuanya tuh mulai terbuka ke titik di mana ya lumayan ngagetin gue, terutama menjelang akhir ya. Dan ini ada sedikit koneksi dengan sebelumnya juga. Sedangkan dari sisi transisi yang digunakan di sini, menurut gue ini terhitung mulus. Ada beberapa shot cantiknya juga di sini. Ditambah selama gue nonton, gue tuh ngerasa kalau ini ada sisi melankolisnya, tapi di sisi lain ada unsur thrillernya juga gitu. Mungkin karena ngebahas mengenai relasi dan cinta juga kali ya. Selain itu, lumayan berani ya untuk menggunakan sudut pandang orang pertama, khususnya di beberapa bagian. Ini menurut gue jadi nilai lebih di sini karena buat gue ini terhitung agak riskan, walaupun gue ngerasa alasan menggunakan first person ya untuk bagian reveal-nya ini gitu. Lebih psikologis juga dari sebelumnya, bisa dibilang sejauh ini kayaknya ini yang paling psikologis ya. Dan paling kena juga ngebuat gue merinding untuk scene penutupnya, terutama ketika ngelihat mengenai keadaan yang terjadi sekarang gitu. Terus selesai nonton juga gue dibuat berpikir gitu mengenai apa yang akan gue lakukan ketika berada di posisinya dia gitu. Karena balik lagi seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau di episode ini tuh lumayan banyak yang terjadi dan gue mulai bisa ngelihat dari sisi patternnya ya. Soalnya tuh ada sedikit ini dan itunya. Gue juga penasaran akan seperti apa dari sisi episode terakhirnya nanti. So, episode ketiga menurut gue ini lebih kompleks dari sisi cerita, lebih menegangkan juga. Kalau gue nggak salah lihat, itu ada sedikit tease ya mengenai ini semua. Dan mereka juga ngebahas mengenai hubungan antara ibu dan anak. So far karena gue baru nonton episode 1, 2, dan 3, ini sih yang masih menjadi topik yang selalu ada ya di tiap episodenya mengenai hubungan antara ibu dan anak itu sendiri gitu. Dan hal ini juga gue expect atau feeling gue sih akan ada ya di episode selanjutnya gitu. Gue sendiri juga penasaran untuk ngelihat dari sisi benang merah akan seperti apa nih nantinya gitu dari sisi cerita ini secara keseluruhan. Jadi itu aja opini gue untuk episode ketiga ini.
Thank you for watching. It's me Patrick signing off.